Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua masih bisa diberikan kenikmatan, kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa hadir di majelis yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Ikhlas ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga saja sampai penerus pengikutnya sampai kita yang ada di majelis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bab selanjutnya yaitu masih meneruskan bab tentang larangan berbuat zalim. Sebelum materi, ya, saya pernah membaca sebuah kisah, yaitu kesuksesan seseorang itu malah karena pernah menzalimi orang. Masya Allah, ya, sukses karena pernah menzalimi. Suatu ketika, ya, ada anak kecil ini, anak kecil yang biasa normal, yaitu sering jalan-jalan, lari-lari dan seterusnya, bermain, ya. Dan orang tuanya pada waktu itu ingin kehadiran tamu atau ingin menyambut tamu, yaitu dimasakkan, dihidangkan sebuah masakan yang spesial untuk tamunya. Tapi tiba-tiba si anak kecil ini datang, ibu gitu, ya seperti anak kecil normalnya, ya, sambil bawa permainan, dan permainannya itu ya sering bermain, namanya juga anak kecil, bermain pasir. Ketika masakannya tadi itu sudah siap semua untuk dihidangkan ke tamunya tadi, kemudian anak kecil tadi itu menaburkan pasir di makanannya tadi. Masya Allah, bayangkan ya, seandainya kita jadi ibu atau ibu-ibu yang ada di sini, seandainya itu punya anak seperti itu, apa coba yang kita lakukan? Anaknya jadi watu. Masya Allah, ya. Tetapi tidak dengan ibu ini, ya, didoakan, Masya Allah, pergi sana ke Masjidil Haram, jadi imam besar di sana, ya, Masya Allah. Dengan hati yang sangat marah, dengan hati yang sangat terluka, ya, dengan hati yang terzalimi, ya, seperti itu, mendoakan atau keluar ucapan-ucapan yang baik walaupun dizalimi tadi. Dan orang yang dizalimi adalah orang yang ucapannya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini adalah kisah nyata, yaitu anak kecil tadi itu sekarang menjadi imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Sudes, Abdurrahman As-Sudes. Dan kisah ini bisa kita ambil manfaatnya ketika kita sebagai orang tua, apapun yang dilakukan oleh anak kita, ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Marahnya kita tetap dengan ucapan-ucapan yang baik, marahnya kita dengan ucapan-ucapan doa-doa yang baik, dan insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena menzalim, Ustaz, Masya Allah, ya, zalim karena menzalim orang yang tepat itu mungkin, ya, jangan ditiru, ya, untuk bagi kita jangan ditiru, tetapi yang perlu kita tiru adalah seandainya kita menjadi orang tua, maka berikanlah yang terbaik, doakanlah kepada anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, atau menjadi apa yang ingin Anda cita-citakan, maka doakanlah untuk anak-anak jenengan semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LCNPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Karena ini adalah pilihan, ya. Jadi tidak semua orang Allah ringankan hatinya untuk bermajelis ilmu. Meskipun banyak dalil telah dijelaskan, banyak hadis motivasi dari Rasulullah SAW tentang bermajelis ilmu telah disampaikan, bahkan telah dihafal. Tapi untuk menjadi hati yang ringan, orang yang memiliki hati yang ringan, istiqomah dalam bermajelis ilmu ini berat, ya. Jarang yang seperti itu. Maka kalau kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diringankan, dicintakan hati kita untuk mendengarkan ilmu, maka itu patut kita syukuri. Karena kita memiliki sifat seorang mukmin. Rasulullah mengatakan, la yashba'al mu'min min khairin yasma'u, ya, hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin itu tidak akan puas mendengarkan kebaikan, mendengarkan ilmu sampai dia berhasil masuk ke dalam jannah. Karena ilmu yang berdasar dari Al-Quran dan Sunnah itulah yang selalu menyemangati kita untuk beramal taat. Itu yang menjadi petunjuk kita agar selalu menapaki jalan Shirathul Mustaqim. Kalau ditanya tentang keperluan, kebutuhan, kegiatan, kesibukan, semua orang punya kesibukan. Cuman kita harus pintar-pintar menata diri, menundukkan jadwal kesibukan kita. Kenapa? Karena setan akan selalu berada duduk di pintu-pintu kebaikan untuk gembosi, untuk memberikan jadwal-jadwal alternatif agar kita tidak jadi beramal taat. Maka kalau kita rasakan berat kaki melangkah menuju masjid, berat kaki melangkah menuju majelis ilmu, maka langkahkanlah, karena engkau sedang melawan setan. Perlu keyakinan yang kuat, ya. Maka perlu tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr, saling selalu nasihat menasihati agar kita mengerjakan amal taat, kebenaran, dan bersabar di atas kebenaran yang sudah kita ketahui. Karena kita banyak mengetahui kebenaran-kebenaran itu, ilmu sudah banyak kita dengarkan, tapi untuk bersabar, istiqomah menjalani kebenaran itu perlu saling menguatkan, ya, agar kita berhasil bersama-sama ringan untuk mengerjakan amal ketaatan tersebut. Kita pada majelis ini kita tidak lupa mengingatkan bahwa kita ini sedang berada di musim kebaikan, berada di bulan yang utama, ya. Rasulullah SAW katakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, ya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, ya, adalah syahrullah, bulan Allah, yaitu al-Muharram. Kenapa kok nggak bisa selevel dengan Ramadan? Ya, bukan berarti Muharram kalah kalau dibandingkan dengan Ramadan. Tidak berarti seperti itu. Ya, jadi Rasulullah mengatakan demikian karena puasa yang wajib itu adalah hanya Ramadan. Ya, puasa yang wajib itu hanya Ramadan. Meskipun puasa 10 Muharram pernah diwajibkan di tahun-tahun awal. Jadi tahun awal itu wajib itu 10 Muharram.
Sampai Rasulullah SAW mengatakan besok kita puasa, memerintahkan kepada para ibu ngajak anak-anaknya puasa, ya. Dan mereka mengatakan kami membawa anak-anak kami ke masjid, kita buatkan mainan, ya. Buat mainan, kalau nangis kita kasih mainan itu, menangis karena lapar kasih mainan sehingga lupa. Nah, terus kemudian sampai mereka ikut bareng berpuasa 10 Muharram. Tapi setelah turun kewajiban puasa Ramadan, maka puasa 10 Muharram ini berubah menjadi hukumnya sunnah. Karena yang wajib hanya satu, yaitu puasa Ramadan, ya. Kenapa levelnya ba'da Ramadan? Ya, karena yang sunnah itu tidak akan pernah mengalahkan yang wajib. Ya, yang sunnah itu tidak akan pernah mengalahkan yang wajib. Kita sholat, ya, kita sholat dari habis isya sampai subuh. Ya, kemudian kita ninggalkan sholat subuh, ya nggak bisa gantikan itu pahala sholat subuh. Karena pahala sunnah itu tidak akan pernah mengalahkan pahala yang wajib. Makanya yang wajib diutamakan. Nah, jadi kalau ini kok diletakkan setelah Ramadan, ya karena yang wajib hanya puasa Ramadan. Tapi ini menjelaskan bahwa ini bulan yang sangat utama, yaitu Syahrullah Al-Muharram. Apalagi di satu-satunya bulan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah bulan ada 12. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya, tapi yang disandarkan kepada Allah itu hanya bulan Muharram. Maka itu menunjukkan bulan Muharram ini sangat utama sekali. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan, termasuk bulan Muharram. Bulan apa saja yang disucikan? Ada Rajab, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, ya. Kalau 3 yang lain ini namanya biasa-biasa saja. Rajab, Zulqa'dah, ya kan biasa-biasa saja. Zulhijjah biasa. Tapi Muharram ini nama sesuai dengan sifat, itu yang diharamkan, yang disucikan. Artinya ini menunjukkan ini bulan yang sangat utama sekali, bulan yang sangat dihormati oleh orang-orang sebelum kita, ya. Umat-umat terdahulu juga sangat menghormati bulan Muharram, ya. Kenapa? Karena banyak kejadian besar yang terjadi di bulan Muharram. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, disampaikan kepada beliau bahwasanya orang Yahudi itu puasa Yaum Asyura 10 Muharram. Maka Rasulullah memerintahkan untuk bertanya, kenapa, alasannya apa, motivasinya apa kok puasa 10 Muharram. Maka dijawab oleh orang-orang Yahudi, hadza yaumun shalih najallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa syukron. Hari Asyura 10 Muharram ini adalah hari yang sangat bagus, sangat mulia. Kenapa? Karena pada hari ini Allah SWT membebaskan, memerdekakan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun. Maka Nabi Musa bersyukur, Nabi Musa berpuasa 10 Muharram ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ahaku bi Musa minhum. Kita umat Islam ini lebih berhak dengan Nabi Musa daripada mereka. Nah, kenapa? Karena kita ini menjadikan Nabi Musa tetap pada posisinya. Beliau Nabi dan kita betul-betul memuliakan. Sedangkan orang Yahudi itu kaum yang paling berani kepada nabinya.
Jadi nabinya ini dibunuh, kalau nggak sesuai dibunuh satu persatu. Jadi banyak sekali nabi dari Bani Israel. Tapi ya begitu, kalau fatwanya nggak sesuai dengan keinginan mereka, besoknya sudah mati. Nah, jadi kaum pembunuh para nabi orang Yahudi itu berbeda dengan Nasrani. Nasrani ini kaum yang sangat memuliakan nabi sampai melampaui batas sehingga menuhankan para nabinya. Ya. Jadi meletakkan berlebih-lebihan, namanya hulu. Ya. Jadi satu kaum ini kering terhadap nabinya, menghinakan nabinya sampai membunuh. Kaum satunya ini terlalu berlebih-lebihan dalam menghormati, memuliakan sehingga melampaui batas sampai menjadikannya sebagai Tuhan sesembahan. Dan kita umat Islam, umat Rasulullah SAW adalah wasatiyah, pertengahan. Jadi kita memuliakan para nabi, tapi pada batasnya, tidak sampai melampaui batas, terlalu mengeluh-elukan sampai menyembahnya. Ya. Jadi sebatas yang disyariatkan. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kita lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Kenapa? Karena mereka para Yahudi ini menyimpangkan syariat para nabi, bahkan membunuh nabi mereka. Nahnu nasumu, kita akan melanjutkan puasanya Nabi Musa. Kita akan puasa 10 Muharram ta'ziman lahu, sebagai bentuk pengagungan. Ya. Apakah kita bisa mengkiaskan dengan hari-hari yang lain, hari-hari besar yang lain? Ya. Kita di dalam bersyariat itu nggak bisa mengkiaskan sendiri. Ya, nggak bisa mengkiaskan. Oh ini disyariatkan di sini berarti boleh disyariatkan di tempat yang lain. Syariat kias itu ada aturannya. Karena kalau kita hanya mengkiaskan, nanti kita buat syariat sendiri-sendiri. Ya. Maka kemudian setiap orang kemudian puasa pada hari kemerdekaannya. Ya. Jadi kita berhenti pada apa yang disabdakan Rasulullah. Kalau beliau menyuruh, ya sudah kita kerjakan. Kalau tidak, ya sudah kita tinggalkan. Kita kerjakan amal soleh yang lain yang disyariatkan secara umum. Jadi beliau katakan kita puasa pada hari Asyura insyaallah, ya 10 Muharram. Tapi kemudian Rasulullah SAW beliau setelah berpuasa 10 Muharram itu kemudian beliau mengatakan lain bagi itu la asuman tasi', kalau aku masih hidup tahun depan maka aku akan puasa tanggal 9 juga. Jadi puasa Tasu'a 9 dan 10 Muharram untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Bagaimana dalam riwayat Baihaqi juga Rasulullah SAW bersabda sumu yauma Asyura, hendaklah kalian puasa tanggal 10 Muharram hari Asyura. Ya. Wa khaliful Yahud, dan selisihilah orang-orang Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Qablahu yauman au ba'dahu yauman. Puasalah sehari sebelumnya juga atau sehari setelahnya juga. Artinya kita puasa 9 dan 10. Kalau 9 tidak bisa atau ada halangan, ya 10 dan 11. Ya. Semoga LKI ada rezeki menyelenggarakan buka bersama tanggal 9 dan 10 Muharram. Nanti kita lelang dana iftar. Karena dengan menyemarakkan kita akan ringan dan gembira dengan syariat tersebut. Ya. Kita tunggu insya Allah sehari 2 hari sebelumnya kita akan melelangkan, ya, lelang dana untuk iftar. Karena LKI nggak punya duit ya. LKI nggak punya duit. Ya. LKI nggak punya duit. LKI mau beli kamera yang bisa putar-putar itu yang 10 juta itu nanti pelan-pelan ya. Ya, kalau punya itu kan enak, nggak usah kemana-mana, ya, tinggal dipasang nanti mutar sendiri. Hasilnya juga sangat bagus. Ya, itu mungkin program kedepannya LKI agar bisa lebih
menyemarakkan dakwah kita. Jadi mengingatkan kepada kita bersama untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Boleh full atau sebagiannya juga lebih afdal ada yang dibolongkan agar tidak sama seperti bulan Ramadan. Paling tidak 10 dan 9. Paling tidak ya 10. Kalau nggak mampu ya Ustaz saya kerja gimana ini ya paling tidak tanggal 10-nya ya. Kalau nggak mampu 9-10 ya paling tidak 10-nya itu betul-betul diusahakan ya. Dan keutamanya Rasulullah SAW wasu'ilaan shaumi yaumi Asyura, Rasulullah pernah ditanya tentang pahala puasa Asyura 10 Muharram, maka beliau mengatakan waqala yukaffir ya, sana al-madiyah, bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, ini adalah keutamaan yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang memberikan keterbatasan kepada umat ini, keterbatasan umur, keterbatasan waktu, keterbatasan kekuatan, keterbatasan kekayaan. Allah batasi ya. Tapi Allah Maha Adil ya. Dari keterbatasan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan, menyiapkan, menyediakan tempat yang utama yang dilipat gandakan pahalanya seperti Mekah dan Madinah. Juga Allah menyediakan waktu-waktu yang utama. Ketika kita mengerjakan amal soleh di waktu tersebut, maka Allah lipat gandakan amal tersebut ya. Sehingga kita meskipun waktu beribadah kita hanya sebentar ya, karena Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku itu paling 60-70-an, wa aqallu ma yajuzu dzalik, sedikit yang melampaui itu ya. Umur umat terdahulu 1500, 2000, 1000, artinya 20 kali lipat umur kita. Tapi Allah menyediakan keutamaan tempat, keutamaan waktu itu melipat ganda ya, bukan hanya 20 kali lipat dibalas pahalanya, tapi sampai 100.000 kali lipat. Seperti kita kalau ibadah di Masjidil Haram, 1000 kali lipat kalau kita ibadah di Masjid Nabawi, 30.000 kali lipat kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar. Atau juga dilipat gandakan seperti 10 Zulhijjah, dilipat gandakan pahalanya menyamai pahala jihad fisabilillah. Atau di Muharram, tidak disebutkan nominalnya, tapi ini adalah bulan yang Allah utamakan, Allah juga melipat gandakan. Sampai Rasulullah katakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, puasa yang paling afdal setelah Ramadan. Artinya menempati setelah puasa wajib, karena yang sunnah tidak akan bisa mengalahkan yang wajib. Artinya ini kan berlipat-lipat banyak keutamaan. Maka harus kita sadarkan pada diri kita bahwa kita berada di waktu yang istimewa, waktu yang di samping istimewa juga Allah mengancam ini waktu wajib untuk dihormati. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berani-berani berbuat zalim pada bulan Muharram dan bulan suci yang lainnya. Kenapa? Karena itu akan dilipat gandakan juga dosanya, dan dosa itu membawa sial ya. Itu yang menjadikan kita ini hidup kita sial, yaitu kalau kita berani berbuat zalim di bulan Muharram ini. Jadi mengingatkan kembali bahwa kalau 1 Muharram itu jatuh kemarin pada hari Ahad, berarti tanggal 10 Muharram itu jatuh pada hari Selasa depan, itu 10 Muharram. Berarti 9-nya adalah Senin. Jadi insya Allah kita akan puasa Senin dan Selasa pekan depan ya, yaitu 9 Muharram dan 10 Muharram. Itu mukaddimah pembahasan kita pada malam hari ini. Dan hadis yang keempat masih tentang menunaikan amanat dan tidak berbuat zalim.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang keempat, an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim sadaqah tu'khad min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang menuturkan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutusku untuk menjadi dai, untuk berdakwah ke negeri Yaman, yaitu pada tahun 9 atau 10 Hijriyah ya. Jadi setelah perang Tabuk itu tahun 9 itu disebut tahun Bi'tsah, atau tahun Rasulullah mengutus utusan dakwah ke berbagai penjuru. Ada yang ditugaskan dakwah, ada yang disuruh bawa surat ke pimpinan-pimpinan kabilah agar mengombandoi kaumnya untuk masuk Islam, atau ke negara-negara yang lain, yaitu ke Kisra ya, ke Persia dan Romawi ya, semuanya disebarkan surat maupun utusan untuk mendakwai, termasuk Mu'ad bin Jabal ini. Dan Rasulullah SAW memilih para dai itu tidak asal-asalan. Jadi betul-betul memilih dai yang berkualitas. Kenapa? Karena dia menjadi simbol. Jangan sampai orang itu mengeremehkan Islam gara-gara simbolnya ini tidak berwibawa. Ya. Makanya kalau di Saudi itu betul-betul memperhatikan ya. Seperti Imam Malik ya. Jadi Imam Malik itu karena beliau menjadi simbol ya, menjadi imam, karena beliau mengajarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika mau bermajelis ilmu membacakan hadis itu beliau pakai baju yang paling bagus yang dia miliki ya. Jadi pakai baju mungkin jadi mengusahakan diri membeli baju yang bagus mahal. Tujuannya adalah untuk menghormati hadis Nabi, dipakai ketika mau mengajarkan hadis. Maka ketika muridnya ini tanya ya, wah imam yang hadir itu cuman kita-kita, kenapa engkau berpenampilan Masya Allah ya, luar biasa, pakai wewangian juga yang luar biasa ya, termahal mungkin ya. Maka beliau katakan, saya ini sedang membaca hadis, mengajarkan hadis Nabi, dan kita diajarkan, diperintahkan untuk memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka seperti itu ya. Dan ini yang kemudian diterapkan di Saudi, ulama Saudi. Mereka ketika ngajar itu mesti pakainya pakai mahal-mahal ya. Paling tidak punya satu mahal dipakai untuk ketika bermajelis ilmu ngajarkan. Kenapa? Karena mereka menjadi ikon, menjadi simbol ya. Jangan sampai orang non-Islam itu memandang miring syariat Islam, agama Islam, karena ngelihat dai-nya seperti itu. Memangnya jadi simbol saja, ini nggak punya pakaiannya ini pakaian compang-camping, dia nggak bisa ngurusi dirinya sendiri, berarti Islam ini agama apa? Ya, artinya simbol mereka ngelihatnya simbol kesuksesan itu kan di situ. Ya. Makanya kemudian sebagian ulama ini sebagian yang lain enggak, paten yang penting masjid itu yang penting nggak usah mewah-mewah. Ya, yang penting biasa-biasa saja. Tapi sebagian yang lain masjid harus mewah. Kenapa? Karena itu simbol keislaman. Kalau masjidnya betul-betul terurusi, berarti masyarakat sekitar masjid itu betul-betul peduli dengan masjid.
Ya. Jadi itu pandangannya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak asal-asalan dalam menunjuk dai-nya. Jadi beliau menunjuk Mu'ad bin Jabal, ya, seorang dai yang hebat. Dan Rasulullah ketika mengutus Mu'ad bin Jabal itu betul-betul memberikan himbauan, ya. Jadi ini menunjukkan kita dalam berdakwah juga itu harus ditata, jangan asal-asalan. Ada juknisnya, ada ini harus dirancang betul. Materi-materinya apa saja harus begini, ini dari sini ini nyampaikan betul seperti itu. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Makanya Mu'ad bin Jabal ini menyampaikan, Rasulullah ngutusku untuk menjadi dai di Yaman. Dan yang diutus Rasulullah itu bukan hanya Mu'ad. Mu'ad ini diutus karena Yaman ini daerahnya sangat luas. Mu'ad ini diutus ke daerah Yaman utara, bagian utara, yaitu seperti Taiz, ya, daerah Taiz sekitarnya itu, karena dulu ada kabilah yang kerajaan di situ. Ya. Jadi diutus di situ dan beliau membangun masjid Mu'ad bin Jabal sana itu. Dan ajaibnya kiblatnya itu persis betul-betul mengarah ke Masjidil Haram. Padahal dulu belum ada kompas, ya, belum ada. Mungkin patokan pada matahari, pokoknya ancar-ancarnya di sana dan tepat itu. Ya. Beliau juga ngutus Ali bin Abi Thalib, ya, ke daerah Yaman juga. Dan beberapa sahabat yang lainnya. Jadi daerah-daerah yang bisa didakwai, ditempuh dengan cara dakwah untuk menyebarkan Islam, beliau utus para dai. Tapi daerah-daerah yang tidak mempan dengan dakwah, mereka akan tunduk dengan kekuatan, maka Rasulullah SAW ngirim pasukan yang dikepalai oleh Khalid bin Walid. Ini daerah-daerah Badui. Badui itu adalah pedalaman, ya, daerah pedalaman yang sukanya liar, orangnya liar, susah diatur. Pokoknya apa kata ketua kabilahnya, dan biasanya tadi senangnya perang. Kenapa? Karena kerjaan Badui itu karena padang pasir, nggak ada tempat untuk bertanam, cocok tanam itu susah. Maka kerjaan mereka begal, ya, begal orang yang lewat, ya. Makanya kemudian kalau didakwai orang-orang seperti ini nggak akan mau, kecuali dengan kekuatan, maka mereka baru tunduk. Rasulullah SAW bervariasi di dalam menyebarkan dakwah ini, tidak hanya dengan satu cara. Jadi Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal, orang pilihan, untuk berdakwah di Yaman. Dan beliau ketika ngutus itu memberikan arahan-arahan, tidak asal-asalan, tidak asal-asalan. Makanya ini menjelaskan kepada kita dakwah itu juga harus pakai ilmu, jangan asal-asalan, ya. Jadi harus dengan ilmu, karena satu daerah itu berbeda dengan daerah yang lain. Maka orang khusus, orang yang betul-betul mau belajar, ya. Maka kalau kita ditunjuk sebagai seorang dai, ya harus meningkatkan kemampuan diri, ya. Meningkatkan kemampuan diri, mungkin sekolah terus, agar apa? Agar orang itu, ya, melihat dia itu berwibawa. Jadi integritasnya itu ditingkatkan, sehingga itu, maka niatnya seperti itu. Jangan niatannya biar dapat kerjaan atau yang lainnya, atau malas untuk kuliah lagi, buat apa. Tapi niatnya itu adalah agar Islam ini semakin berwibawa ketika dia sampaikan. Kenapa? Karena orang itu ngelihat pada kompetensi dia. Kalau dia nggak punya apa-apa, bukan lulusan ini, saya juga bisa seperti itu, kan gitu. Tapi kalau dia dibuktikan dengan dia ini ahli ini, betul-betul kompeten karena dia lulusan sini, sehingga orang tunduk, ya.
lebih menerima dakwanya. Jadi itu yang menjadi spirit motivasi dia untuk meningkatkan kualitas diri itu, bukan untuk cari kerjaan atau yang lainnya, tapi lebih kepada agar Islam yang dia dakwahkan ini semakin dihargai, semakin berwibawa. Jadi arahan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ini, beliau katakan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, engkau ini akan mendakwai kaum ahlu kitab, orang Nasrani, ya. Maka perhatikan, dakwah kamu itu harus bertahap, ya. Yang paling awal yang harus engkau sampaikan itu adalah fatuhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka serulah mereka, dakwailah mereka agar mereka mau syahadat, ya, syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tahapan dalam dakwah itu bukan hanya yang penting kamu syahadat, enggak. Karena orang itu tidak akan mau syahadat kecuali dia yakin bahwasanya Allah lah yang paling berhak untuk didakwai. Artinya yang disampaikan pertama itu adalah bagaimana orang ini jadi cinta kepada Allah, ya. Jadi bagaimana dimotivasi, diberi kesadaran, ya, tentang ciptaan-ciptaan Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki ini, dan yang berhak itu adalah Allah yang memberi rezeki. Sehingga mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kamu syahadat, yang penting syahadat, enggak. Tapi tadi dijadikan ini, mereka ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam dalil. Maka enggak mesti harus tadi ngapal dalil, tapi membawa kepada kesadaran, ya, karena itu yang terpenting itu. Jadi betul-betul disadarkan agar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang kedua, menjadikan mereka ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjelaskan tentang kepribadian beliau yang luar biasa. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, bagaimana kita sangat nanti membutuhkan. Jadi bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, ya. Jadi Rasulullah katakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa ana akhtabi bi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah, ya. Semua nabi itu ketika diutus mesti dibekali doa pamungkas yang sangat mustajab. Dan sebagian nabi memanfaatkannya untuk menghancurkan umatnya karena emosi. Didakwai 1000 tahun kok enggak beriman, langsung ngangkat tangan, hancurkan ya Allah, langsung dihancurkan karena doa pamungkas. Adapun aku, maka aku akan berusaha menyembunyikan doa pamungkasku ini. Aku akan berikan nanti untuk menyelamatkan umatku, memberikan syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Nah, itu yang kemudian kita sampaikan sehingga mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah berkorban untuk umatnya, sangat cinta kepada umatnya. Jadi contohnya seperti Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ini ketika tidur di pangkuan Rasulullah SAW, kemudian beliau meminta, ya Rasulullah doakan aku kebaikan. Maka Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah ampunilah Aisyah dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Panjang sampai kemudian Aisyah ketawa, ya. Kenapa engkau didoakan kok ketawa? Saya sangat senang sekali ya Rasulullah didoakan seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, saya ini setiap sholatku itu mendoakan umatku seperti itu, ya. Jadi mendoakan umatku seperti itu, detail agar diampuni, diselamatkan umatku, ya. Jadi itu yang perlu disentuhkan, ya, bukan hanya pada teks, tapi bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW kepada umatnya sehingga tumbuh kecintaan kepada Rasulullah, sehingga mereka syahadat ani Rasulullah, ya.
Kenapa? Karena banyak orang hari ini hanya terpaku pada teks, ya, terpaku pada buku, sehingga hanya memahami seperti itu. Ya, terpaku mungkin yang pertama harus tauhid, iya tauhid. Tapi tauhid yang menjadikan orang tersentuh kan bukan hanya ngapal buku, ngapal dalil, tapi bagaimana itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menolong umatnya dengan agama Islam ini, dengan syariat Islam ini jadi penolong. Ya, makanya seperti itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu kan menerapkan seperti itu. Jadi tauhid ya yang pertama kali didakwakan tauhid. Tapi gaya penerapan tauhidnya kan antara satu dengan yang lainnya berbeda. Yang satu yang penting dalil-dalil tauhid disampaikan, mungkin hanya sebatas itu. Tapi beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan kan dalam menerapkan tauhid itu adalah tauhid sosial. Bagaimana Islam itu hadir untuk menolong, jadi solusi problematika sosial masyarakat. Ya. Makanya kemudian beliau mengkaji surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un itu beliau kaji, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Ya. Jadi yang mendustakan agama itu bukan orang Yahudi, orang Majusi, tapi orang Islam sendiri ada yang seperti itu, yang hanya membatasi agama itu pada kesolehan pribadi, tidak memperhatikan kesolehan sosial. Ya. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Orang yang tidak peduli dengan orang yatim. Maksudnya orang yang hanya ngurusi anaknya tok. Nah, itu yang mendustakan agama. Apakah kita termasuk seperti itu atau tidak? Kan kebanyakan kita kan sibuk dengan ngurusi anak-anak kita. Ngapain ngurusi anak orang? Apalagi anak yatim. Ya, anak saya saja belum. Itu termasuk yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menyerukan, memotivasi untuk memberi makan orang-orang miskin. Artinya harta dia hanya dinikmati keluarganya saja, tidak pernah bagi-bagi makanan. Karena Islam itu seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu yang dia disentuh di awal-awal, makan-makan. Maukah aku tunjukkan cara untuk masuk surga dengan enak? Bagi-bagi makanan kan itu ta'am, bagi-bagi makanan. Nah, makanya orang seneng itu. Orang Yahudi kan terkenal di Madinah kan Yahudi banyaknya. Dan Yahudi terkenal bakhil. Maka ketika Rasulullah datang, kok agama ini kok enak, seperti disampaikan oleh Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Kan dengan kok enak agama ini. Nyuruhnya apa? Bagi-bagi makanan. Itu yang disenangi itu. Ya, makanya Rasulullah juga mengatakan, kalau seandainya saya ini diundang makan kirok, makan kikil, pasti aku akan datang. Ya, padahal kikil orang Arab itu adalah nggak mau makan ini, kaki kepala itu dibuang. Jadi makan ya makan ini, makan daging, kulitnya ya dibuang. Itu bahasa tadi, sampai di kikil yang nggak ada nilainya saya akan datang. Artinya untuk beliau betul-betul mensemarakkan bahwasanya Islam itu agama yang menyenangkan. Silakan azan dulu. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan sebentar. Kemudian selanjutnya fa in hum ata'u laka bidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ya, jika mereka sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, mau syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka tahapan berikutnya adalah dijelaskan tentang syariat Islam. Dan syariat yang pertama yang harus diperhatikan adalah sholat. Jadi fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim, beritahu mereka kalau sudah taat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu di siang hari dan malam hari. Jangan yang lain-lain dulu. Jadi jangan yang cabang-cabang dulu, sampaikan yang pokok-pokok dulu. Kenapa? Karena harus bertahap. Jadi kita memandang para mad'u itu adalah sama seperti dulu kita ketika proses awal. Jangan memandangnya di proses akhir sekarang. Kamu sudah tingkat ketakwaannya sudah tinggi, jangan samakan mereka yang baru awal-awal. Dulu kamu diajak sholat kan males toh, diajak gini kan berat. Ya seperti itu cara dakwah. Jangan langsung kepada yang detail-detail. Ya udah, yang penting kamu sholat, sudah selesai, itu tahapan awal. Jangan kemudian harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu nanti berikutnya. Setelah mereka ini menguat keimanannya baru dijelaskan. Jadi enak, dakwah Islam itu bertahap.
Tidak langsung berat, tapi yang pokok, yang penting kamu sholat aja dulu. Yang lain kalau belum mampu nggak apa-apa. Yang penting sholat, cinta kepada sholat. Ya. Kenapa? Karena itu awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan awal ma yuhasab bil mar'u as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab, dilihat itu sholatnya. Kalau sholatnya itu bagus, boleh jadi yang lainnya disamakan, kayaknya yang lain juga sama bagus, seperti itu. Makanya disebut kalau sholatnya bagus maka yang lain kan ikut bagus, akan dianggap sama seperti itu, sehingga dimaafkan kalau ada yang keliru-keliru. Ya, makanya pentingnya tadi, yang pertama adalah hablum minallah, itu betul-betul diperhatikan tahapan awal. Yang penting kamu absen sholat dulu. Ya. Kemudian fa'inhum ata'u laka bidzalik, kalau sudah terbiasa sholat. Kenapa? Karena ketika sudah menguat keimanannya, maka keimanan ini akan menyeret kepada yang lainnya. Kalau dia sudah cinta sholat, maka dia nyambung ke yang lainnya. Maka jangan berat-berat dulu, yang penting wajib ini dulu. Jangan dijelaskan sholat ini sini gini detail sholat kok, nanti dia pusing. Ya, tapi kalau proses yang penting sholat wajib kamu laksanakan. Ya, setelah itu nggak zikir nggak apa-apa. Tapi lama-lama kan dia cinta kalau sudah terbiasa. Ya, jadi perlu proses. Hablum minallah dulu ditanamkan. Kemudian setelah itu juga hablum minan nas. Fa inhum ata'u laka bidzalika. Kalau mereka sudah taat menjalani sholat, maka beritahu, proses lagi, beritahu bahwasanya Allah mewajibkan ada zakat pada harta. Ya. Jadi Islam itu bukan hanya mengajarkan hablum minallah, tapi juga mengajarkan hablum minan nas, ya, yaitu harus membersihkan harta dengan membayar zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang mana zakat itu diambil dari orang kaya dan faturaddu ala fuqaraihim, kemudian disebar kepada orang-orang miskin. Ya. Yang pokok dulu. Ya. Jadi jangan kemudian mungkin infak-infak yang lain, tapi yang zakatnya dulu. Ya. Karena kalau zakat itu betul-betul orang-orang kaya itu membayarkannya, maka Islam itu makmur, umat Islam juga makmur. Jadi lembaga-lembaga Islam juga makmur. Ya. Kalau orang-orang kayanya itu sadar dengan bayar zakat. Ya. Jadi itu yang kemudian harus ditanamkan. Kemudian dilanjutkan, kalau sudah taat itu, ya, wa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka taat mau bayar zakat, wa iyyaka wa qaraima amwalim. Hati-hati jangan ngambil yang kualitas terbagus, ambil yang pertengahan, ngambil zakatnya itu, jangan yang terbagus. Ya. Kenapa? Karena itu nanti mendolimi mereka. Tapi aturannya yang tengah-tengah saja. Wattaqi da'watal madlum, ya. Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya apa dengan ini? Dengan dakwah tadi, ya. Jadi hubungannya adalah biasanya kalau kemarin-kemarin itu Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya itu menyampaikan tentang secara umum, ya, kemasyarakatan, artinya jangan mendolimi. Kalau ini secara lebih khusus, karena biasanya orang ketika menjadi pejabat, ketika menjadi pengurus itu seenaknya sendiri, ya, ngambil seenaknya sendiri. Ya, jangan, makanya di sini Rasulullah mengatakan hati-hati, jangan seenaknya sendiri. Kamu mendolimi orang yang kau dakwahi, karena menganggap engkau ini adalah utusan Rasulullah SAW, utusan negara, kemudian engkau seenaknya sendiri ngambil harta mereka, kemudian menikmatinya. Ya. Jadi hati-hati dengan doa orang terzalimi, karena kalau engkau melampaui batas, ya berarti engkau berbuat zalim. Karena kalau engkau berbuat zalim, hati-hati, doa orang yang terzalimi itu sangat mustajab, ya. Sangat mustajab. Jadi kalau
orang terdolimi. Kalau manusia biasa ketika didolimi maka dia akan berusaha membalas, berdoa buruk. Dan itu ya boleh-boleh saja. Kata Allah, la yuhibbul jahra bisu. Allah nggak suka orang mendoakan buruk saudaranya, kecuali orang yang didolimi. Allah memperbolehkan, boleh kamu doakan buruk kepada orang yang mendolimi kamu. Dan Allah langsung mengijabahi. Baik kamu itu sholat nggak sholat, ya. Baik kamu itu taat nggak taat. Kalau engkau didolimi, doamu itu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau didolimi loh, ya. Ya. Itu kalau manusia biasa. Tapi kalau manusia baik, wali, didolimi, maka dia akan memanfaatkan doanya, mustajabnya itu untuk mendoakan kebaikan orang yang mendoliminya. Seperti Rasulullah ketika dilempari batu oleh penduduk Taif, maka beliau malah mendoakan. Ya, itulah wali. Ya, itu yang harus dicontoh Rasulullah SAW. Maka kalau kita dizalimi, maka ya yang kalau mau jadi wali atau manusia biasa. Kalau manusia biasa ya terserah kamu doakan buruk. Tapi kalau kamu mau memaafkan, itu akan sebagai wasilah engkau diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam Al-Quran. Atau kamu malah memanfaatkan doa mustajab kamu itu untuk mendoakan kebaikan orang. Ya Allah berikan dia hidayah. Itu wali itu. Ya. Atau tadi seperti yang di dalam mukadimah tadi, seorang ibu, ya, kisah Imam Sudais. Ya. Didolimi oleh anaknya karena sudah capek mempersiapkan seharian masak, enak saja ditaburi pakai pasir, ada pasir. Tapi kemudian dia lampiaskan emosinya, amarah yang terdolimi tadi dengan mendoakan kebaikan untuknya. Kamu pergi ke sana ke Masjidil Haram jadi imam. Ternyata ia jadi imam. Ya. Jadi seperti itu yang patut kita contoh, ya, kita berhati-hati jangan sampai mendolimi orang lain, terlebih ketika kita menjadi pengurus. Ya, biasanya pengurus ini gampang ini, mendolimi termasuk menikmati sendiri, ya, menikmati semena-mena. Ini untuk umat ini, ya saya ya umat, kok udah dinikmati sendiri. Nah, itu terlalu berlebih-lebihan memanfaatkan fasilitas. Ya. Jadi itu yang harus kita hati-hati terlebih di bulan Muharram ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya di bab ini, monggo. Oke, Pak Amit, Mas, mic-nya. Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyimak di penjelasan akhir dalam tausiah ini adalah bahwa yang kita akan dihisab pertama adalah sholatnya. Tentu saja kita harus sholat yang punya kualitas. Sebagaimana kita pahami bahwa sholat adalah merupakan suatu komunikasi antara hambanya dengan Allah. Nah, terkait dengan masalah sholat, mungkin saya pribadi barangkali ya, ketika sholat ini kan barangkali karena komunikasi, artinya kita harus tahu apa yang kita baca. Itu yang saya pahami gitu. Nah, ini terus terang saja mungkin saya ini karena keterbatasan kemampuan untuk memahami 3 kul itu, kul huwallah, kul ahad, itu yang 3 kul itu yang mungkin kita bisa pahami lah artinya. Ya kita mungkin sedikit paham hafal sebagian Al-Baqarah segala macam, tapi tidak paham artinya. Artinya akhirnya saya putuskan bahwa saya harus sholat dengan yang kita tahu artinya. Ya 3 kul itu untuk sholat sunnah. Itu bagaimana? Apa kita pakai surat Al-Baqarah yang mungkin panjang kita tidak tahu artinya? Apakah kita cukup dengan 3 kul itu yang kita paham artinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi paham arti itu adalah salah satu sarana untuk mengkhusyukkan diri. Ya, bukan menjadi syarat.
Jadi kalau seseorang itu sudah bisa khusyuk dengan yang dia baca, meskipun dia tidak paham artinya, ya itu berpahala, bagus. Ya. Jadi membaca Al-Baqarah yang nggak dipahami artinya nggak ada masalah. Yang penting connect dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sekarang sudah banyak terjemahan toh. Masa nggak paham arti sampai 10 tahun nggak paham arti ini terus. Nah, seperti jadi mu'alaf kok seumur hidup mu'alaf kan gitu. Kan berproses. Jadi jangan sampai kemudian kita meninggalkan bacaan surat Al-Baqarah gara-gara kita tidak paham artinya. Sehari 2 hari nggak paham arti nggak apa-apa. Tapi masa seterusnya nggak paham arti padahal ada terjemahan. Ya. Jadi kalau pengen paham artinya tinggal beli terjemahan dan di ini kan. Ya. Kalau kemudian motivasinya saya mau yang betul-betul saya pahami, saya baca itu nggak ada masalah. Baca Qul Huwallahu terus ya nggak ada masalah. Yang penting sholat. Jangan sampai kemudian nggak sholat karena nggak paham arti. Ya. Jadi masing-masing diri kita ini kan tahu dengan diri kita, kualitas diri kita toh. Ya. Kita senangnya di mana, ya itu dituruti nggak apa-apa. Yang penting kita selalu sholat sunnah mau ini. Ya, jadi kalau tetap dengan Qul Huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Islam itu agama yang enak, boleh nggak apa-apa. Yang penting sholat. Tapi memotivasi di sisi yang lain, motivasi meningkatkan. Itu banyak guru-guru Quran, lanjutkan. Nah ini, nah itu yang ini ada pahalanya. Mau meningkat juga nanti ada bonus pahalanya yang lagi kan gitu. Enak. Islam itu agama yang enak. Jadi yang penting kita terus semangat. Ya, jangan kemudian berakhir kemudian hanya itu, kemudian bosan dan yang lainnya. Jangan. Jadi boleh seperti tadi itu, kalau meningkatkan, saya nggak bisa khusyuk kalau nggak paham, nggak ada masalah itu. Tapi kan ada solusi yang lain. Ya. Tingkatkan lagi karena fastabiqul khairat. Ya. Jadi terus berproses sehingga kita menjadi lebih baik. Makanya disinilah pentingnya ngaji, taklim. Agar apa? Agar kita ini bisa berproses ya, menjadi lebih baik. Ya. Ya, monggo selanjutnya. Ya, saya Ustaz ingin tanya Ustaz ini di hadis ini, yaitu menyinggung bab ahli kitab. Itu kan orang Nasrani Ustaz. Apakah hari ini juga orang Nasrani itu disebut dengan ahli kitab Ustaz? Iya. Terima kasih. Jadi di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sudah nggak ada ahli kitab itu. Kenapa? Karena syariatnya sudah dirusak. Mereka orang Yahudi, orang Nasrani sudah merubah syariatnya. Orang Yahudi, Nasrani sampai kemudian kepada tadi itu Trinitas dan yang lainnya kan sudah rusak, berarti kan sudah nggak ada. Ya, sehingga menikahi ahli kitab itu sudah nggak ada itu. Kenapa? Karena syariatnya sudah rusak. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Sejak zaman dulu, zaman sahabat itu sudah terjadi perselisihan. Termasuk seperti Ibnu Umar itu kan kata-katanya keras tentang masalah ini. Ada yang berpendapat tetap kalau itu sudah nggak ada loh, Al-Quran kan nggak bisa diamalkan nanti. Gitu. Jadi tetap ya, meskipun berubah sudah diselewengkan, mereka tetap disebut ahlu kitab ya. Kenapa? Karena ini. Karena kalau itu tidak ada, maka banyak ayat, banyak hadis yang dihilangkan. Nanti kalian akan memerangi ahli kitab loh. Ahli kitab ini memerangi ahli kitab. Ini gimana kalau sudah nggak ada? Siapa yang kemudian disebutkan dalam hadis ini? Ya, seperti ya, hadis tentang Yahudi, ya, orang Yahudi ahli kitab itu. Nanti sampai kalian akan memerangi Yahudi sampai kemudian mereka lari sembunyi di balik batu dan yang lainnya, dan semua batu dan pohon akan mengatakan
ta'al ya muslim, kemari ini ada orang Yahudi di belakangku, kecuali pohon borkot ya. Kalau itu enggak ada maka dikemanakan hadis ini ya, jadi tetap ada, itu pendapat yang kuat bahwasanya tetap ada ahli kitab ya. Berarti boleh menikahi ahli kitab, muslimah itu banyak ya. Kenapa kok bingung nyari ahli kitab? Karena kondisinya juga berbeda dengan dahulu dengan sekarang. Kalau dahulu itu seperti para sahabat, sebagian sahabat menikahi ahli kitab itu karena dahulu seorang bapak itu betul-betul tanggung jawab kepada anaknya. Jadi ibu itu nggak berkuasa sama sekali. Itunya apa? Orang ibu Yahudi dan Nasrani nggak berkuasa, nggak berani ngajarkan kepada anaknya tentang akidahnya. Ya, berbeda dengan sekarang yang berkuasa itu kaum ibu. Ya, jadi itu yang kemudian dipikirkan, dilihat dari maslahat-maslahat tersebut, sehingga banyak dari para ulama yang kemudian melarangnya. Ya, agar apa? Agar menjaga aman. Sebagai seorang bapak itu tanggung jawabnya besar, berat. Ya, jangan dibayangkan hanya menikmati malam pertama, tapi perhatikan bagaimana kemudian keturunan kamu itu bagaimana nantinya itu kalau kemudian yang mengurusinya itu adalah ahli kitab. Bagaimana kamu nanti menjawab pertanyaan di hadapan Allah tentang akidah anakmu, kan itu yang kemudian dipikirkan. Ya. Ya, itu maksudnya saya tanyakan juga kan ada kaitannya dengan sembelihan juga, Ustaz. Ya? Sembelihan yang menyembelih ahli kitab itu kan, Iya. kan boleh Ustaz ya? Iya boleh. Selama itu ahli kitab ya. Berarti kan kalau yang nyembelih itu orang Nasrani berarti maksudnya boleh gitu berarti? Ya cuman kan ya nanti pembahasannya panjang. Ada yang kemudian yang penting ahli kitab, ada yang mengatakan yo yang penting cara dalam menyembelihnya, dia pakai basmalah atau tidak kan gitu. Nah, itu yang menjaminnya bagaimana itu jaminannya di situ. Nah, karena dulu mereka nyembelihnya seperti itu. Baca bismillah dulu. Ya. Ya artinya cara di dalam ini kan mereka seperti itu, dekat, kuat. Ya. Sekarang kan tidak menjamin. Maka ya nggak usah ini, artinya lebih kepada kehati-hatian. Ya, kehati-hatian ini. Iya, iya. Iya, jazakumullah khairan kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Anwar Sofwan LC MPDI. Mudah-mudahan bisa membawa kepada kita semua pencerahan, menambah ilmu, dan juga semoga saja kita semua bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.